Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Zoom Edukasi untuk Umum, Bisnis Pemasaran Aset Digital Metaverse. Jadi selama ini mungkin kita bisa melakukan jual beli pemasaran di physically ya. Sekarang era sudah mulai berubah ya. Yang dulunya orang tuh kalau jual beli awalnya harus tatap muka, sekarang harus sudah bisa lewat internet ya. Bahkan bisa terjadi transaksi tanpa perlu tatap muka ya. Di dunia internet teman-teman ya. Dan juga dulunya orang kayak namanya barang itu harus terlihat, sekarang sudah mulai ke era digital teman-teman, ya seperti lukisan yang berubah jadi NFT ya, yang tadinya lukisan itu harus kelihatan, harus diraba, harus di atas kanvas dan lain-lain, ternyata cuman di NFT yang ada di HP itu bisa mahal banget teman-teman ya, bisa miliaran, bahkan ada yang sampai terjual triliunan. Dan inilah eranya memang sudah mulai ke digital. Bahkan ingat, TV tabung aja udah mulai ke digital ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian di sini, khususnya yang belum bergabung, hari ini adalah harinya Bapak Ibu semua ya, karena edukasi umum ini diperuntukkan banget buat Bapak Ibu sekalian yang belum bergabung di komunitas ini untuk bagaimana caranya belajar jual beli aset digital, teman-teman ya. Dalam ini aset digital metaverse ya. Nah, apa persiapan Anda menyambut potensi ataupun isu ya, isu negatif terkait resesi 2023. Kalau kemarin itu persiapan, sekarang kita sudah mulai masuk ya ke bulan Januari itu sendiri. Sudah mulai masuk ke 2023. Apakah di sini sudah ada yang mempersiapkan, udah ada, saya udah ada plan B. Even saya misalkan kena PHK dan lain-lain, saya ada penghasilan lain dimanapun itu ya. Dan apa yang sudah persiapan teman-teman semua? Kalau belum, ayo coba segera pikirin dan gelasnya kosongin ya, sesuai info dari Pak Eko juga, agar Bapak Ibu sekalian hari ini bisa menyerap semua informasinya dan tanyakan semua keraguannya ya. Jangan sampai ragumu jadi rugimu ya. Oke. Nah, ini ada salah satu kutipan ya teman-teman ya dari John Kabat-Zinn nih. You can stop the waves, but you can learn to surf ya. Kita tuh nggak bisa ngeberhentiin sebuah ombak teman-teman, tapi kita bisa belajar untuk mengarunginya ya dengan surfing dan lain-lain seperti itu. Nah, belum masuk ke materinya, kita coba berpikir dulu nih teman-teman ya. Kita luangkan waktu sejenak untuk coba berpikir apakah arti sebuah pekerjaan. Kemarin tuh gue selama ini bekerja tuh ngapain sih? Apakah lebih ke memang untuk ya udah jalanin pekerjaan aja, ada hasil, yang penting buat makan ya, bulan depannya jalan lagi seperti itu terus dari muda banget sampai nanti tua banget misalkan ya. Atau kita memang fokusnya adalah mencari penghasilan. Oke. Karena ini ternyata adalah dua hal yang berbeda. Cari kerja dan cari uang itu hal yang berbeda, teman-teman. Ketika orang berfokus di cari kerja, dia harus lamar ke sini ke situ, teman-teman. Ya, harus lamar ke sini ke situ. Jadi sebelum dia bisa menghasilkan uang, dia harus mengeluarkan uang yang untuk melamar ke sini ke situ, ya. Dimana ketika nanti dia sudah keterima pun belum tentu di hari itu dia langsung menghasilkan. Biasanya paling cepat bulan depannya. Itu pun biasanya dengan gaji yang belum standar ya. Biasanya 3 bulan kan percobaan dulu kayak gitu. Nah, orang yang cari uang itu sebenarnya lebih simpel ya, lebih mudah. Cukup jual ini itu atau bangun tim untuk jual ini itu. Ketika dia mulai hari ini, bisa jadi sudah hasil hari ini. Bahkan ketika dia mulai jam yang sama, bisa jadi terjual di jam yang sama. Ya. Nah, itu kelebihannya ketika kita fokusnya cari uang, ya. Karena kita tidak harus menjual yang barang yang kita miliki, bisa barang orang dan lain-lain segala macam. Yang penting kita melakukan fokusnya adalah mencari penghasilan, teman-teman. Nah, yang kedua, orang yang fokus cari kerja itu harus punya ijazah yang memadai. Nah, bisa kita pungkiri ya, teman-teman ya, kadang tingginya penghasilan ataupun penerimaan di salah satu posisi mempengaruhi juga di posisi ijazah kita ya, ijazah kita apa, backgroundnya dari sekolah apa dan lain-lain ya. Nah, orang yang fokus cari uang itu cukup punya kemampuan mau belajar plus action. Jadi even dia nggak lulus SD atau baru lulus SD atau cuman SMP, SMA ya, itu tidak menutup kemungkinan untuk dia sukses ya. Karena cara orang yang fokus mencari penghasilan itu nggak harus pintar teman-teman. Dia tinggal copy paste pun bisa. Karena kalau di formal ya, dulu kita kan nggak bisa nyontek ya, nyontek dimarahin dalam dan lain-lain ya. Tapi di dalam dunia bisnis ataupun dunia pemasaran teman-teman ya, nyontek itu sangat diperbolehkan ya.
Oke, teman-teman minta kerjasamanya untuk tidak mencoret ini ya, layar ya. Tolong Pak Eko yang coret-coret namanya dihapus, dikeluarin aja ya. Karena ini mengganggu yang lain. Dikeluarin aja. Oke, tolong dewasa ya teman-teman ya. Sengaja kita tidak tutupi karena memang ini bisnis yang semuanya bisa dijawab. Oke, jadi nanti di sesi tanya jawab kita bisa jelaskan semuanya yang teman-teman masih belum paham. Nah, yang ketiga, orang yang fokus cari kerja itu harus belajar di pendidikan formal, teman-teman. Dan yang orang yang fokus cari uang itu bisa cukup nanya ke yang sudah sukses duluan. It's simple, gitu ya. Oke. Dwi Cahya dikeluarin aja. Siapa lagi? Ayo dong, jangan kayak anak kecil dong. Oke ya, saya lanjut ya. Yang keempat nih teman-teman ya, orang yang cari pekerjaan nih biasanya gajiannya setiap bulan ya. Kalau yang cari uang, fokus cari uang bisa gajian sampai tiap hari bahkan per jam ataupun per menit. Tergantung dari pemasaran dia dan yang dibangun oleh dia itu ya, tim reseller ya. Nah, di sini kita konteksnya lebih ke mirip kayak reseller lah. Tapi saya sih merasa jauh lebih baik dari itu. Nah, yang kelima, yang cari kerja setelah dapat pasti banyak kerjaan. Nah, kita fokusnya yang cari uang, teman-teman ya. Biar teman-teman bisa memiliki banyak penghasilan. Oke. Lanjut dulu ya. Nah, kita masuk ke dream nih, ya, atau mimpi ya, impian. Gimana sebuah mimpi itu bisa jadi kenyataan, bukan cuma mimpi doang, teman-teman. Nah, coba sebutkan apa impian Anda dalam 1 tahun ke depan. Ya, event apapun juga, teman-teman, nggak masalah, ya. Tapi ini teman-teman bisa jadi sebuah pecutan ya, ketika sebuah impian itu disampaikan ke orang lain, ya, apalagi ke halayak banyak, itu bisa menjadi sebuah pecutan untuk kita bisa capai, teman-teman. Impian yang cuma dipendam sendiri dan ketika nggak kejadian, terus ya udah sih, masih ada waktu lagi, itu sih cuman mimpi sendiri doang, teman-teman. Nggak bisa kita membuat sebuah impian yang didasari oleh diri kita sendiri. Ya, kita harus buat itu untuk orang lain, untuk orang yang disayang ya teman-teman ya, untuk hal-hal orang lain ya. Lunas hutang atau misalkan mau punya rumah dan lain-lain, silahkan teman-teman. Semua itu bebas karena bermimpi ini membuat impian, membuat target, membuat tujuan itu bebas teman-teman dan tidak dibatasi. Ya, mau teman-teman background-nya apapun juga teman-teman. Karena di sini di Metaverse ya baru berjalan sekitar kurang lebih 6 bulanan yang semua latar belakang alhamdulillah ya ada yang sudah mencapai penghasilan puluhan sampai ratusan juta teman-teman. Ya, nanti kita bisa bedah, bisa bahas karena di sini 100% transparan. Ya, bahkan ketika Bapak Ibu sekalian saat ini belum bergabung di komunitas kami, Bapak Ibu sekalian bisa mengecek semua siapapun penghasilan di member Metaverse ya, hanya minta alamat walletnya aja. Gitu. Jadi 24 jam bisa dipantau ya. Luar biasanya di bisnis desentral itu seperti itu. Oke. Ya, sebutkan impian. Thank you teman-teman semua yang sudah mengetik impian 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dikabulin ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan saya coba lanjut dulu ya. Nah, impian-impian tadi biasanya umumnya memang seperti itu ya. Bebas hutang, rumah impian, mobil impian. Nggak bisa dipungkiri ya, memang di tipe orang Indonesia ini kadang awalnya tuh nggak mau masuk bisnis ya, cuman pengen jadi karyawan dan lain-lain segala macam. Ketika kelilit hutang, barulah mau belajar bisnis dan lain-lain segala macam, teman-teman. Ya, tapi mudah-mudahan Metaverse ini bisa jadi salah satu cara ya teman-teman ya untuk bisa lunas hutang bahkan dengan modal ratusan ribu ya. Nanti kita bedah logika pemasarannya bagaimana dengan modal 100 ribu bisa jadi 100 jutaan dalam waktu beberapa bulan saja ya. Oke. Nah, memiliki usaha sendiri ya, trip ke luar negeri, ibadah haji ya itu banyak banget lah. Tapi setidaknya memang teman-teman semua Bapak Ibu sekalian harus memiliki ini. Karena hidup nggak punya mimpi ataupun impian teman-teman itu kayak orang nggak punya tujuan. Ya udah sih ngalir aja, yang penting buat makan aja. Tahu-tahu udah tua, dia nggak ingat bahwa ketika dia nggak ada, anaknya bisa lebih susah karena dia tidak memiliki tujuan yang pasti. Ketika dia lahir nggak dapat warisan, oke itu bukan salah dia. Tapi ketika dia nggak ada, nggak ngasih warisan sama sekali ke anak, dan anaknya melakukan hal yang sama, kesedihan yang sama, kesengsaraan yang sama, itu jelas salah Anda teman-teman.
salah kita semua yang tidak berjuang, ya. Karena lahir di keluarga miskin memang bukan kesalahan kita, tapi ketika kita meninggal dalam keadaan kita miskin itu 100% salah kita, teman-teman. Oke. Nah, passive income ya, bebas waktu, bebas uang ya, financial freedom. Nah, ini sebenarnya sih sebuah yang lumrah ya, yang banyak orang impi-impikan, tapi sayangnya nggak banyak orang yang mau perjuangin. Cuma bisa apa namanya? Cuma bisa bikin impian aja. Jadinya jatuhnya bukan impian ya, bukan target. Jatuhnya cuma mimpi doang. Nah, ini kita coba nanti hitung-hitungan untuk logika pemasaran ya, teman-teman ya. Fokus dulu nih ya, fokus dulu sampai sesi ini terakhir. Setelah ini sesi tanya jawab bebas, teman-teman, siapapun juga. Di sini kita chat nggak di lock kok ya, nggak ke admin doang. Kita bebas di sini, oke? Nah, masuk ke slide selanjutnya nih, teman-teman ya. Jangan fokus pada apa yang Anda lakukan saat ini, tapi fokuslah ke hasil akhir yang ingin Anda capai. Nah, ini tujuannya untuk siapa? Nah, contoh, ketika orang memiliki impian punya saving sampai 1 miliar gitu ya, ataupun punya impian beli mobil baru, beli rumah baru, dan lain-lain segala macam, teman-teman ya. Tapi dia fokus di sebuah pekerjaan yang sebenarnya dia tahu seberdarah-darahnya dia itu nggak akan bisa punya saving itu. Nah, itu yang disebut cuman mimpi, teman-teman, bukan impian. Karena impian juga salah satu faktornya harus ada namanya achievable, bisa dicapai, teman-teman. Kalau sekiranya kita di pekerjaan saat ini nih, oke, masih UMR dan lain-lain segala macam, misalkan ya, teman-teman ya, dan kita tahu kalau kita lembur pun itu nggak bisa capai mobil itu, bisa capai untuk penghasilan yang kita impi-impikan itu, teman-teman ya. Tapi kita nggak ngelakuin apa-apa lain, tidak melakukan hal lain yang bisa memastikan impian kita itu bisa tercapai, lebih memastikan impian itu bisa kita capai, maka itu namanya cuman mimpi, teman-teman. Jadi fokusnya ke penghasilan nih. Ketika kita tahu saat ini yang saya lakukan potensi penghasilan terbesarnya adalah sekian, nggak bisa capai impian saya, maka lakukanlah sebuah bisnis, teman-teman. Nah, sebuah pekerjaan yang bisa dibilang tidak ada limit potensi hasilnya itu adalah di bisnis, khususnya di pemasaran. Ya, karena pemasaran ini hasilnya ditentukan oleh omset teman-teman dan tim teman-teman tentunya. Oke. Nah, ini saya coba ilustrasikan nih. Misalkan gambaran ini berapa saving Anda per bulan, berapa nilai rupiah target impian Anda, dan berapa lama bisa dicapai dengan kondisi saat ini. Coba tuh dipikirin, dan apakah Anda siap dengan kondisi terburuknya. Nah, coba saya logikakan sedikit ya. Misal nih, Anda berpikir bahwa saya bisa menabung kok 1,5 juta per bulan seminimal-minimalnya. Gitu. Pasti saya sanggup untuk saving segitu. Contoh misalkan total penghasilan 4 juta, ya 1,5 jutanya saving, sisanya untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Lalu dia bilang impian saya adalah total mobil, rumah, dan lain-lain ya, lunas utang dan lain-lain, misalkan 1,5 M deh. Nggak sampai triliun nih, teman-teman ya. Baru miliar aja. Nah, kalau 1,5 miliar dibagi 1,5 juta, teman-teman, ternyata dapatnya 1.000 bulan. Ya, 1.000 bulan, kurang lebih sekitar 83 tahun. Teman-teman, kalau di posisi penghasilan teman-teman saat ini, ya khususnya yang 4 juta ke bawah atau di bawah 5 juta lah, ya, yang masih di bawah 5 juta, nah apakah kita masih hidup dan di umur berapa Anda masih bisa produktif? Karena 1,5 juta per bulan belum tentu akan bisa sampai 83 tahun ke depan. Ya, bisa saja kita udah nggak kerja atau di PHK dan lain-lain ya, karena kita masih bergantung dengan perusahaan ataupun orang lain ya, untuk dalam kita bisa menghasilkan. Oke. Nah, perlu diingat ketika kita mau menjalankan sebuah aktivitas atau peluang bisnis dan lain-lain, kita harus tahu bahwa era itu memang selalu berubah dan berkembang. Jadi mari kita mulai melek era ya, teman-teman ya, khususnya era digitalisasi nih. Nah, untuk mengadopsi ataupun mengikuti sebuah era baru, kita hanya perlu mengadopsi kebiasaan baru sebenarnya. Ya, menjadi terbiasa. Memang awal-awal kayak aneh gitu ya, saya kayak jualannya kok nggak ada gitu ya. Terus apa namanya, kok apa namanya, barangnya ini kan kalau namanya jual beli barangnya harus ada dong dan lain-lain segala macam. Nah, ini yang kita mau ngikutin era apa tetap berkutat di barang-barang fisik, teman-teman. Karena aset itu tidak harus saat ini ya sudah tidak harus lagi
dipegang ataupun di secara physically gitu ya. Sudah bisa secara digital, teman-teman. Sudah banyak banget ya aset-aset yang dimiliki walaupun tidak bisa dipegang secara fisik ya. Misalkan kayak taruhlah kayak saham ya ataupun kripto ya ataupun emas yang dalam bentuk digital ya teman-teman ya dan lain-lain seperti itu. Ya, karena dari awalnya kita mencoba kebiasaan baru, kita berulang menjadi terbiasa ya. Ketika teman-teman sudah mulai bisa menganggap sebuah barang digital itu menjadi barang beneran ya, ataupun barang yang memang bisa dipasarkan, ada pasarnya, ada orang yang mau beli. Nah, teman-teman akan masuk ke era digital ini. Ya, makanya dulu pun orang-orang yang mendapatkan financial tipping point itu orang-orang yang melek era duluan. Ketika zaman sumber daya alam ya, financial tipping point didapatkan oleh mereka-mereka yang lebih cepat berpikir dan bertindak untuk bisa menguasai era sumber daya alam ya, yang saat itu belum booming. Oke. Lalu era industri. Ketika masuk era industri juga orang-orang yang melek era duluan juga ya, yang lebih cepat berpikir dan bertindak untuk dia buat satu industri besar ya, yang bahkan di bawah 1 hektar bisa mengalahkan penghasilan-penghasilan dari para tuan tanah yang memiliki tanah sepuluhan hektar sampai ratusan hektar, teman-teman. Oke. Nah, masuk lagi ke era internet, jual beli online, yang dimana dulu orang berpikirnya itu kalau jual beli itu harus tatap muka, harus ada tokonya ya, apalagi jual beli baju, sepatu ya. Dulu orang berpikir nggak bisa lah, kalau baju kan harus dicobain dulu ya, harus dites dulu dan lain-lain. Tapi sekarang omset orang yang menjual beli baju, pakaian, sepatu dan lain-lain di online sudah sangat banyak, bahkan lebih besar dari yang toko-toko offline, teman-teman. Ya, nah masuk lagi ke era blockchain ini di tahun 2020 ya teman-teman ya, di tahun 2000-an, era 2000-an era cryptocurrency ya, di mana cryptocurrency itu keamanannya karena si dasarnya teknologinya yaitu adalah blockchain, teman-teman ya. Di mana blockchain ini sebenarnya sederhananya kayak sebuah kas besar ya, sebuah buku kas besar yang tercatat secara otomatis yang tidak bisa dihapus oleh siapapun dan berjalan sendiri, teman-teman ya, di sebuah sistem tersebut. Jadi makanya kenapa kalau cryptocurrency itu dalam seminggu tidak ada liburnya, teman-teman. Bursa-bursa kripto ya, itu Senin sampai Minggu bisa melakukan transaksi karena menggunakan teknologi ini, teman-teman. Kalau kita kayak beli saham itu kan masih ada liburnya ya, atau Sabtu atau Minggu kayak gitu dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk ke era di blockchain, teman-teman. Nah, blockchain sendiri teman-teman enggak semuanya ketika teknologinya blockchain tapi masih dikelola oleh manusia, berarti itu bisnisnya masih sentral, ya. Nah, di blockchain itu ada yang masih sentral dan ada yang sudah desentral. Nah, desentral ini kayak DeFi ya, ataupun desentral lainnya ya, kayak di apps dan lain-lain itu masuk di era desentral ya, di mana semua transaksi yang terjadi itu secara automatically tanpa perlu melibatkan campur tangan manusia lagi atau pihak ketiga, teman-teman. Ya, era NFT, era metaverse ya, dan ini yang kita ada saat ini, teman-teman. Era DeFi ya, decentralized finance, teman-teman. Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu DeFi? DeFi ya, ini bisa cek ya. Ininya ada, kami kutip dari Koin Investasi ya, panduan pemula apa itu DeFi. DeFi merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk menghadirkan sebuah layanan keuangan terbuka tanpa perlu izin, teman-teman ya, transparan dan tersedia bagi semua orang tanpa adanya otoritas terpusat ya, karena memang tidak ada yang manusia yang perlu mengendali lagi ya. Semua ini bisa terjadi karena teknologi smart contract, teman-teman, yang ada di baliknya ya. Ini dapat memungkinkan developer membangun fungsionalitas yang jauh lebih canggih ya, bukan hanya untuk mengirim dan menerima mata uang digital saja. Nah, beberapa DeFi itu banyak ya teman-teman, ada staking, ada swap ya, ataupun mining ya dan lain-lain ya. Dan ini kita masuknya di Metaverse, teman-teman, di apps Metaverse. Ya, kita bisa beli aset digitalnya Metaverse, beli sekali, kita bisa jual berkali-kali. Nah, salah satu hal yang penting di manfaat utama DeFi itu adalah ini, teman-teman. Layanan tidak akan bisa ditutup ya.
Di bank, jika ada suatu krisis atau masalah biaya, bisa saja layanan ditutup ya, dan nasabahnya tidak bisa mengakses data kembali atau dana yang mereka miliki. Tetapi di DeFi hal ini tidak mungkin terjadi. Soalnya layanan keuangannya ada di DeFi ini ada di atas blockchain, teman-teman. Seperti itu. Karena dananya itu tidak dikelola oleh someone lagi, tidak sentral lagi, teman-teman. Ya, karena yang bikin layanan ditutup itu ya karena hal utamanya adalah gagal bayar. Dananya tidak difungsionalitas seharusnya karena uangnya dipegang sama salah satu manajemen ataupun perusahaan. Nah, kalau perusahaannya nggak amanah, ya amsyong. Tapi kalau perusahaannya amanah, ya bagus, teman-teman. Makanya kalau kita bermain di bisnis sentral, kita tuh harus cek legalitasnya, kantornya, ya, dan lain-lain untuk meminimalisir hal itu. Kita cek background owner-nya dan lain-lain gitu ya. Karena ada kemungkinan dananya atau hasil kita dipakai untuk hal lain. Nah, itu yang kekurangannya di dunia sentral. Walaupun semua pasti ada plus minusnya, teman-teman ya. Nah, di dunia desentral ini kita tidak memungkinkan yang namanya di metaverse khususnya, teman-teman ya. Di DeFi khususnya. Di DeFi ataupun metaverse ini karena sama-sama DeFi, tidak memungkinkan keluar dari marketing plan seharusnya. Jadi di sini nggak ada nih namanya satu orang yang menjual ketika di posisi haknya nih, sudah posisi hasil, terus nggak dibayar. Nggak ada, teman-teman. Dan nggak perlu pakai WD, langsung masuk ke rekening kripto masing-masing. Ya, dan ini sedikit gambaran perbedaan bank konven dan DeFi, teman-teman bisa pelajari juga ya. Bedanya yang sangat agak menarik ini di sisi sangat transparan ya. Kalau di dunia perbankan ya, di sentral itu kan nggak bisa semua orang mengecek nomor rekening si A, saya pengen lihat dong mutasi rekeningnya, nggak bisa, teman-teman. Tapi di dunia kripto itu bisa dilihat ya. Kita cuma kasih, lu mau lihat transaksi input gua nih, mau lihat buktinya, lihat aja nih. Ini alamat wallet saya, cek aja 24 jam gitu. Ya. Jadi orang itu bisa mengecek 24 jam tapi tidak bisa transaksi apa-apa. Dia cuma hanya bisa melihat, teman-teman. Gitu ya, karena saking sangat transparannya. Dan walaupun transparan, sifatnya masih anonim karena cuma tulisan alamat wallet aja, teman-teman. Nggak ada identitasnya. Ya, jadi yang tahu hanya yang bersangkutan, oh alamat walletnya si A, seperti itu. Dan bersifat global, teman-teman, kalau di dunia DeFi. Makanya di Metaverse ini, teman-teman berjualan bukan cuma sama orang Indonesia saja, tapi bisa ke seluruh dunia, teman-teman. Ya, kalau teman-teman punya rekan ya di luar Indonesia, misalnya di Singapura contoh ya, punya satu reseller di Singapura, berarti kan satu Singapura bisa jadi tim, teman-teman, kayak gitu ya. Tim reseller, teman-teman. Kenapa saya bilang reseller? Karena ini beda kayak dropshipper ataupun affiliate yang tidak beli barangnya, teman-teman. Kita di sini beli barangnya dulu, baru kita jual, ya. Nah, dan ada juga ekosistem selanjutnya. Ini adalah roadmap-nya Metaverse, teman-teman. Saat ini kita baru ada di roadmap sampai NFT. Jadi development kedua, ya. Ini perencanaan. Oke. Ya, ini masih perencanaan dan ini kemarin program klasik ya, sampai saat ini pun tentu saja jadi primadona ya, karena ini adalah bisnis pemasarannya, aset digital, metric system Metaverse. Nah, ekosistem selanjutnya royalty NFT ini baru launch di akhir tahun kemarin, teman-teman ya, di 31 Desember itu baru launch. Saat ini baru pengambilan posisi untuk kepemilikan saham ataupun kepemilikan royalty NFT, teman-teman ya. Nanti untuk detail pengumpulan dana hasil ekosistem ini di mana yang bisa kita lihat, pembagiannya berapa dan lain-lain, itu kita tinggal tunggu update aja ya. Dan selamat buat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang sudah mencapai royalty NFT level 1 khususnya ya. Nah, untuk yang klasik program itu adalah bisnis pemasaran. Jadi namanya bisnis pemasaran akan mendapatkan hasil ketika terjadinya pemasaran. Baik itu pemasaran kita ataupun tim kita. Bahkan kita bisa dapat hasil juga dari pemasaran upline kita dan tim upline kita yang lain. Dalam hal ini crossline. Nah, inilah yang tidak terjadi di dunia network lainnya ya. Kayak seperti piramid ataupun binary. Karena di sini bukan piramid, bukan binary, bukan matahari, teman-teman. Ya, network marketing di sini bagi hasilnya memakai pola metric system. Ya, ini nanti akan kita jelaskan bagaimana pola bagi hasilnya. Oke, Metaverse didirikan oleh Mr. Lado, teman-teman. Ya, ini dari Rusia dan ini adalah proyek keempatnya sebagai proyek final proyeknya Mr. Lado. Ya, di mana ketiga proyek sebelumnya yaitu Forces ya, itu adalah proyek pengumpulan ataupun pengumpulan kekuatan ya, pengumpulan massa. Jadi
Di seluruh dunia ada sekitar sudah 2 jutaan orang yang sudah bergabung di Forces, yang sebagiannya sudah ada di ekosistem Metaverse ini. Ya, di sana hanya pure jual beli metric system saja, tapi di sini kita akan bangun ekosistem kripto, teman-teman. Ya, nanti next-nya akan ada staking juga ya, akan ada Metaverse juga dan lain-lain ya. Dan royalty NFT juga sudah launch ya. Jadi Mr. Lado ini membuat banyak hal-hal baru ya di dunia networking khususnya ya. Dalam dunia pemasaran, baru pertama kali Metaverse ini yang bisa membuat komisi sampai dengan 100% teman-teman. Ya, karena si platformnya sendiri nggak ngambil untung. Mr. Lado sendiri harus jadi pemain ataupun peserta juga teman-teman untuk bisa mendapatkan penghasilan. Yaitu ID pertama ya. Nah ini teman-teman ya, ini sih sebagai gambaran karena UFT pun itu dibentuk dari semuanya, bisa dibilang semuanya yang bekas korban bisnis scam ya teman-teman ya, bisnis scam. Jadi alhamdulillah akhirnya kita bertemu dengan sebuah bisnis yang desentral ya, yang tidak lagi ada pihak otorisasi baik admin ataupun owner teman-teman. Jadi kita nggak lagi khawatir untuk tidak dibayar ya. Nah, leader bisnis online mau bilang bagus dan lain-lain segala macam, teman-teman kenyataannya nih, ini mesti digarisbawahi banget ya. Jadi biar lebih hati-hati aja sih ya, biar lebih hati-hati. Bukan berarti bisnis center semuanya jelek, tergantung manajemennya, tergantung legalitasnya, ownernya dan lain-lain, backgroundnya ya. Ya tentu saja masih banyak juga yang bagus ya teman-teman ya. Tapi menariknya di kita ya, kita bermain di desentral, jadi tidak ada kekhawatiran hasil tidak dibayar. Karena kita nggak pakai proses WD, teman-teman. Selama hasil member atau mitra bisnis masih terpusat, masih ada manajemennya, atau pihak otorisasinya, maka potensi scam akan selalu ada. Karena 100% dana dikelola platform ataupun perusahaan. Jadi tergantung si platform atau perusahaannya. Kalau mereka masih amanah, ya lancar semua, ya alhamdulillah teman-teman. Nah, kita di sini nggak perlu khawatir lagi karena keamanannya bagi hasil komunitas dilakukan full oleh smart contract yang ditanamkan di atas blockchain, teman-teman. Ya, sehingga dipastikan anti gagal bayar, transparan, terhindar dari kecurangan karena tidak lagi dibutuhkan admin atau pihak otorisasi untuk membagikan hasil. Ya. Jadi di sini ketika teman-teman membeli asetnya nih, ketika beli aset, taruhlah beli aset yang level 1 nih, ya, aset level 1, kafling 1 itu harganya $5. Ketika teman-teman membelinya, ya, saat itu juga sebenarnya teman-teman bisa ngecek dana $5 saya ini diterima sama siapa. Jadi transparan itu teman-teman. Dan bahkan ketika teman-teman dapat hasil nih, dapat hasil saya $5 gitu. Saya bisa tahu nih, saya dapat hasil dari pembelian siapa. Gitu ya. Baik di level-level berikutnya, $1.000, $2.000 ya, sampai terakhir di kafling 12 udah di angka 10 ribuan dolar. Ya, sekitar 160 jutaan teman-teman. Nah, kita masuk ke first marketing. Ini yang jadi bombastisnya teman-teman, yang bisa membuat modal kecil bisa hasil besar ya. Dunia marketing teman-teman ya. Ini ekosistem first marketing. Dalam hal ini yang tadi klasik ya, klasik program teman-teman. First disclaimer dulu ya, first marketing ini bukan suatu skema investasi duduk diam dapat duit teman-teman. Bapak Ibu sekalian ya, melainkan bisnis pemasaran sesuai dengan nama program ini, first marketing, bukan first investment. Ya. Seluruh member komunitas yang tergabung di seluruh dunia mendapatkan hasil dari terjadinya pemasaran dari produk program di komunitas Metaverse. Ya. Nah, jadi kalau misalkan masih ada yang nanya nih, kalau misalkan saya bergabung di Metaverse terus saya beli produknya, apakah saya harus jual ke orang nih, gitu ya? Apa saya harus jualan ke orang, ya? Harus rekrut orang gitu ya dan lain-lain segala macam. Ingat ya teman-teman ya, menjual itu adalah manusia. Ya, menjual itu adalah manusia. Transaksi jual beli apapun selalu melibatkan manusia. Kenapa kami bilang bahwa ini tidak terlalu tepat dibilang bisnis rekrut? Karena ketika teman-teman merekrut orang nih masuk ke komunitas ini, lalu yang bersangkutan tidak beli aset digitalnya, teman-teman nggak dapat untung. Yang bersangkutan juga kalau mereferensikan lagi tidak dapat untung sama sekali, karena belum ada barang yang dibeli, tidak terjadi transaksi jual beli. Termasuk teman-teman ketika mau mendapatkan komisi di post marketing, teman-teman beli barangnya dulu, jual, barang yang sudah teman-teman beli terjual. Nah, itu yang akan mendapatkan komisi sesuai pola bagi hasil metrik sistemnya, tanpa perlu proses WD, teman-teman. Nggak ada proses withdrawal di sini, ya. Kita bisa melakukan pemasaran digital marketing ataupun offline, ya, atau ketemu langsung, ya, table talk dan lain-lain bebas lah. Itu lebih ke strategi.
Dan coba bandingkan sedikit nih teman-teman ya, pemasaran modal 600 ribuan konvensional dengan digital marketing, ya, digital metaverse. Jual barang atau makanan nih konvensional, kita bisa beli 3 sampai 20 piece ya, atau 20 porsi gitu ya. Nah, kalau metaverse kita beli 3 aset digital, tapi ini kita cuma satu kali beli nih, ya, kafling 1, 2, dan 3 misalkan. Nah, profitnya kalau jual barang dan makanan itu biasanya 10 sampai 20%. Makanan mungkin bisa 30 sampai 50% tergantung makanan itu sendiri, tapi risikonya lebih besar ya karena bisa basi. Nah, kalau di Metaverse itu profitnya sekitar 50 sampai 100% teman-teman. Ya, dengan modal 600 ribuan ini potensi hasilnya 300 ribuan ke atas. Gitu, ya. Nah, kita juga nggak perlu repot packing. Kalau yang paling penting nih teman-teman, kalau barang dan makanan jika belum terjual bisa hilang atau basi. Ya, barang bisa hilang, makanan bisa basi gitu teman-teman ya. Kalau di dunia digital, kita jika belum bisa terjual sekarang nih, bulan depan bisa kejual, bulan depannya lagi bisa kejual, ya. Kita cuma beli satu kali aja teman-teman. Dan yang terakhir, setelah terjual harus repot membeli kembali ya. Makanan kalau udah terjual semua ya habis, kita harus belanja lagi, masak lagi. Begitupun barang ya teman-teman ya. Kita udah beli 20, terjual semua, ya kita harus beli lagi. Nah, kebayang nggak kalau modalnya 600 ribu gitu ya teman-teman ya. Itu untungnya 120 ribu misalkan, atau 150 deh, atau 200 ribu gitu ya. Kita harus ke Jakarta misalkan, ataupun ke tempat pembeliannya, dan kita harus melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, kalau di Metaverse teman-teman ya, setelah kaflingnya terjual semua, itu nggak perlu beli kembali. Karena titik penghasilan terakhir itu dipakai untuk repayment, untuk membeli kembali otomatis. Jadi kaflingnya nggak bisa habis teman-teman. Gitu. Ya, dan yang dipasarkan itu untuk program klasik adalah ini, post marketing program klasik teman-teman. Jadi ada paket S3 dan paket S6. Paket S3 ini S6 ini sesuai namanya. S6 itu kayak punya 6 kafling, paket 6 kafling. Ya, kalau S3 kayak paket 3 kafling. Kita beli 6 kafling dan 3 kafling ya, masing-masing awal ketika beli kosong. Dan ini akan bisa terisi dari pemasaran kita, tim kita, atau upline kita, atau tim upline kita lainnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk metrik S6 ini keuntungannya sampai 300%. Jadi dari total 6 kafling ya, closing ketiga, 4, 5 itu posisi hasil buat kita, dan itu komisi 100%. Makanya secara konversi kalau terjual semua, 6-6-nya terjual, ya, masuk modal misalkan taruhlah kita modal $5. Kita jual nggak perlu upping harga, teman-teman. Tetap jual $5 juga karena ini barang digital ya. Nah, kita jual $5 sama-sama. Ketika terjual semua ya, 5 kali 6 kan berarti $30. Itu potensi hasil teman-teman kan 3 diantaranya ya, $5, $5, $5, 100% sesuai modal yang mereka keluarkan, ya, sesuai modal yang mereka belikan untuk beli matrix ini ya. Dan teman-teman modal $5 dapat $15, yaitu 300%-nya. Itu satu kali siklus pemasaran. Karena ketika sudah terjual semua, maka memiliki kafling kosong lagi. Itu siap dipasarin lagi. Jadi kalau kejual ke 12 orang, berarti kita untungnya udah 600%. Jual ke 18 orang, berarti kita untungnya sudah 900%. Begitu seterusnya. Kita cuma beli satu kali aja, teman-teman. Ya, dan mulai dari $5 ya, untuk yang paling murahnya. Nah, untuk S3 ini berbeda, teman-teman ya. Ini potensi hasilnya hanya dari pemasaran kita dan tim kita saja, ya. Nah, kalau yang tadi S6 bisa dari pemasaran upline kita dan tim upline kita lainnya. Nah, ini keuntungannya 200%. Jadi closing ke-1, ke-2 itu jatah untuk kita, closing ke-3 untuk repayment. Ya, jadi di sini Metaverse sama sekali nggak ngambil keuntungan teman-teman. Platform ini gitu ya. 100% member ke member ya. Kita beli sekali, kita bisa menghasilkan berkali-kali. Dan ini konversinya berarti sampai sekitar 70%-an ya. Karena ini cuman ke 3 titik aja. Ya, 200% dibagi 3 sekitar 70%-an. Nah, ini kalau ibaratnya teman-teman udah beli sekali fokus jualan sendiri pun ya silakan teman-teman tentukan mau hasil berapa. Nah, menariknya di sini kita nggak kerja sendiri doang, kita bisa dapat hasil juga dari reseller yang kita bangun, dan juga termasuk dari pemasaran upline kita dan tim upline kita lainnya. Ya, analogi mudahnya tuh kayak jual beli kafling digital atau properti digital, teman-teman. Ya, kita tuh kayak beli properti paket, ya. Contoh kalau misalkan kayak kita beli di bank nih, ya, bekas sitaan bank. Itu ada yang jualnya secara paket, dijual secara 3 rumah ataupun 6 rumah dan lain-lain, tentu saja lebih murah. Nah, di sini
kita bisa langsung beli yang S6 atau S3 itu ya. Jadi ada 6 kafling ataupun 3 kafling. Seperti itu ya. Dimana menariknya kalau misalkan di dunia properti fisik nih ya, aset properti fisik kita harus upping harga. Ya, kalau harganya kemahalan bisa jadi nggak laku, uangnya mandek gitu ya. Terus misalkan barangnya sudah bagus, ternyata legalitasnya bermasalah. Terus misalkan legalitasnya nggak ada masalah, ternyata barangnya harus banyak renovasi sehingga harganya kemahalan, akhirnya mandek juga dan resikonya ratusan juta teman-teman. Di sini resikonya ratusan ribu untuk hasil ratusan juta. Nah, better yang mana teman-teman balik ke masing-masing ya. Itu sih silakan. Yang jelas semua bisnis pasti ada resikonya. Ya, logika sederhananya modal adalah resiko. Kalau teman-teman mau resiko minimal banget bisa ambil level 3 level aja cuma 600 ribuan teman-teman. Kita udah bisa punya hasil 300 ribuan ke atas ya satu kali closing. Oke, nah cara kerjanya sebenarnya mudah ya. Kita cuma bergabung di komunitas, ini nanti dipandu sama pengundang teman-teman masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Lalu tinggal beli ya paket S6 atau S3-nya, level 1, 2, 3, 4, sampai 12 totalnya. Ya, beli sekali, jual berkali-kali. Siapa peminatnya, apa fungsi kegunaan aset ini, apakah akan laku, dan lain-lain. Saya bisa bilang ini sangat laku ya teman-teman. Karena sekarang di posisi baru 6 bulanan ya, di seluruh dunia itu sudah total partisipan peserta yang membeli kafling ini ya di dunia itu sudah tembus 700.000 lebih. Ya, bisa dicek di Polygon Scan teman-teman. Oke. Bagaimana cara menghasilkan dari jual beli aset digital ini? Nah, ini kita mulai masuk ke gambaran marketing plan-nya nih, ya. Gambaran marketing plan-nya, lalu apa tugas teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, khususnya yang belum bergabung ya. Khususnya yang belum bergabung, ilustrasinya hasil target jual ke 6 orang. Sebenarnya target minimal sukses teman-teman itu hanya masaring ke 6 orang. Ya, hanya masaring ke 6 orang. Jika duplikasi berjalan, ya hal yang sama. Makanya masaring ke 6 tuh dari awal udah jelas nih. Target lu masaring ke 6 orang. Kalau oke ya udah beli aja asetnya gitu misalkan ya. Kalau itu terjadi, teman-teman udah masarin 6 orang, sudah pasti teman-teman BEP plus profit. Udah balik modal plus untung. Nah, kalau itu duplikasi berjalan, udah passive income berjalan. Ya, simpel banget sebenarnya ini nggak sih? Ya, modal resikonya misalkan taruh kita ambil 3 level ya. Kafling level 1, level 2, level 3. Nah, ini level-level ini menandakan kayak di properti itu kan ada subsidi, ada komersil, ada rumah mewah ya, ada rumah mewah banget dan lain-lain. Tentu saja harganya makin besar, komisinya makin besar. Ya. Dan di sini kan komisinya 100%. Jadi kalau teman-teman pengen punya hasil sehari $20 ya setidaknya teman-teman ambil 3 level. Karena ketika laku di level ketiganya, di posisi hasil berarti hasilnya adalah $20. Kita 300 ribuan ya. Kalau mau lebih gede lagi langsung ambil 7 level, 10 level atau bahkan 12 level. Kalau 12 level 300 jutaan teman-teman ya, kita cuma masaring ke 2 orang aja itu udah BP plus profit. Kalau bisa masaring ke 6 orang sama-sama 300 jutaan, kita udah dapat 1M lebih teman-teman. Ya. Nah, ini ilustrasinya ya, kita ambil 3 kafling level 1, 2, 3, modalnya $5, $10, dan $20, itu 2 kali lipat di level-level berikutnya, sampai total 12 level. Ya, maka modal kita adalah $35. Target suksesnya minimal hanya pasarkan ke 6 orang. Ya, ingat ya, pasarkan ya. Kalau mereka gabung ke komunitas, dapat ID, dapat link referral, mereka nggak beli asetnya, ya nggak dapat apa-apa teman-teman. Karena di sini bisnis jual beli aset digital, bukan bisnis rekrut doang ya. Oke, lanjut nih teman-teman ya. Nah, ini kita ilustrasikan setengahnya dulu nih. Misalkan achieve-nya 3 orang dulu deh. Nah, ketika achieve-nya 3 orang ya, 50% dari target minimal suksesnya ya, kita masaring ke ABC gitu ya. Nah, dari level 1 kita dapat $5 teman-teman. Ya, karena di closing ketiga 45 adalah posisi hasil kita. Nah, di level 2 itu karena S6 juga, maka kita dapat $10 ya sesuai dengan modalnya 100%. Dan di level ketiga kita mendapatkan $40 dari A dan B ya, tapi ini masuknya ke sistem auto upgrade. Jadi jika level terakhir ya yang kita punya itu terjual dan level berikutnya belum terbuka, maka penghasilan siklus pertama 200% pertama itu untuk auto upgrade ya. Kalau ini adalah S3 maka siklus pemasangan pertama itu untuk auto upgrade. Total $40. Langsung otomatis kebuka nih. Kita masang ke 3 orang, langsung otomatis kebuka level keempatnya, senilai $40. Di mana di sana di $40 hasil kita sudah 1 kali masuk sekitar 600 ribuan. Ya. Nah, dalam hal ini kita masang ke 3 orang aja, secara total profit semuanya ya, ketika di auto upgrade ini dihitung juga, sudah mendapatkan $55, 15 plus 40.
$15 yang masuk ke rekening kripto, $40 masuk ke auto upgrade. Nah, sistem auto upgrade ini yang bikin orang modal bahkan satu level pun bisa sampai 12 level kalau duplikasi berjalan, teman-teman. Ya, jadi ini yang bikin hasil dahsyat berkali-kali lipatnya, teman-teman. Makanya kenapa kok modal 100 ribuan bisa jadi ratusan juta, ya. Nah, ini nanti hitungannya kita jelaskan juga ya. Ini $55 ya. Jadi secara modal ini udah BP plus profit sebenarnya 3 orang juga. Tapi kami merekomendasikan 6 orang ya. Kenapa? Karena di 6 orang itu otomatis kan repayment. Ya, tim kita repayment, teman-teman. Jadi lebih cepat ya penghasilannya. Di sini ketika kita masarin ke 6 orang, yang masuk ke dompet saja total sudah $85. Ya, ditambah auto update tadi yang $40 ya di siklus pertama. Itu dari mana aja? Dari pemasaran DEF nih. Ya, 3 orang baru. D dari level 1 dapat $5, level 2-nya dari level 1-nya $5, si E dapat level 1-nya $5, $10. Di level 2-nya tambahan $20 ya si DE. Dan di sininya di level 3-nya kita mendapatkan DE itu $20, $40. Jadi tambahan barunya adalah $60, $70, teman-teman ya. 70 ditambah 15 penghasilan sebelumnya total $85. Nah, seperti itu ya. Makanya kenapa setidaknya teman-teman seminimal mungkin ya ambil 3 level. Kenapa? Karena di level ketiga sudah ada yang S3, teman-teman, cuma 3 kafling. Lebih cepat sold out-nya gitu ya. Di sini total $125 ya. Kalau kita hitung berikut yang auto upgrade, berarti dengan modal teman-teman $35 itu sudah balik sudah return 347% dari modal teman-teman. Ya, $35 sudah jadi $125. Jadi di sini pun ketika teman-teman targetkan memasarkan ke 6 orang, ya, even timnya belum melakukan duplikasi pun teman-teman udah BP plus profit. Gitu ya. Tinggal nunggu ketika tim teman-teman berjalan ya. Pemasaran kita nggak tahu ya. Lakunya bisa 1 hari, 2 hari, bisa 1 bulan ya. Kita nggak ada yang tahu. Tapi ketika duplikasi berjalan ya, masa sih kita nggak bisa masarin ratusan ribu ke 6 orang gitu ya dalam 1 bulan deh. Targetnya 1 bulan deh. Ya. 1 bulan targetnya maksimal, teman-teman. Nah, kenapa enggak gitu? Toh kalau 1 bulan nggak tercapai pun bulan depannya masih bisa terjual. Masih bisa dijual. Ini contoh ya. Ini kami coba ilustrasikan, kami coba berhitung ya, ketika seseorang hanya mengikuti level 1, hanya beli aset level 1 ya dengan modal $5, lalu dia pasarkan ke 6 orang dan dia nggak masarin lagi. Dia nggak masarin lagi tapi duplikasinya berjalan. Jadi sama-sama tuh modalnya 100 ribuan misalkan ya. Modalnya 100 ribuan kalau level 1 ya, teman-teman ya. Dan anggaplah perjalanan ini per bulan. Ya, logika pemasarannya ini perjalanannya per bulan ya. Kalau level 1 kita masarin ke 6 orang dengan modal yang sama, maka hasil yang masuk ke dompet adalah $5, $10-nya untuk buka level kedua, auto update. Karena level keduanya belum kebuka. Jadi kalau cuman ambil 1 level ya, pasarin ke 6 orang, baru BEP aja, baru balik modal aja. Belum ada profitnya ya. Nah, tapi ketika duplikasi berjalan, calonlah ini kita pemasaran pribadi masarin ke 6 orang 1 bulan, maka kita baru balik modal. Lalu bulan depannya kita udah nggak masarin, tapi ring 1 kita, ya, direct kita, yang kita pasarin itu, 6 orang pertama itu melakukan hal yang sama, maka kita dapat tambahan baru $25, teman-teman. Ini sudah passive income, sudah dari kerja tim reseller. Ya, sudah dari kerja tim reseller. Dan reseller kita sudah BP juga, gitu kan. Oke, nah, lalu lanjut ke duplikasi kedua. Duplikasi kedua, ketika Anda tidak melakukan pemasaran lagi, lalu direct Anda, ring 1 Anda tidak melakukan pemasaran lagi, tapi ring 2 Anda nih, cucu Anda nih, melakukan pemasaran masing-masing ke 6 orang berhasil, maka teman-teman tambahan hasilnya sekian. Ya, gitu. Dan kalau ini berjalan terus ya, maka di bulan ke-9 teman-teman bisa menghasilkan sampai $23.000, teman-teman. Ya. $23.000 atau sekitar 170 jutaan. Ya, kalau misalkan keajaiban datang dan terus semuanya cuman dia ikut 100.000, masarin ke 6 orang masing-masing 100.000 gitu doang. Dia selesai, duplikasi berjalan ya sampai ke sini nih, teman-teman ya. Duplikasi ke-11. Duplikasi ke-11 bisa sampai tembus miliaran, teman-teman, 1,7 M. Dan ini teman-teman bisa buktikan ya. Dan nggak perlu ada WD-WD-an. Hasilnya udah pasti masuk rekening kripto teman-teman masing-masing. Ya. Gitu. Oke.
Duplikasi ke-11 berarti kan di bulan ke-12 teman-teman, di 1 tahun nih ya. Makanya saya bilang tadi impian kita 1 tahun nih. Kalau teman-teman fokus di bisnis ini ya, even teman-teman modal $5 pun level 1 cuman masarin ke 6 orang, nggak masarin lagi, tapi timnya berjalan tiap bulan seperti itu ya, sama-sama targetnya tuh 6 orang 1 bulan teman-teman ya. Maka teman-teman sudah bisa mengantongi 1,7 M. Ya, kenapa? Karena 12 level sudah terbuka teman-teman. Ya, sudah terbuka dari duplikasi itu. Nah, sebagai gambarnya gini ya, gambaran ya. Contoh gini, ketika kita melakukan pemasaran ke 6 orang pertama, kita akan terbuka level kedua yang modalnya $10. Ya, yang modalnya $10. Kita nggak masarin lagi nih. Duplikasi 1 berjalan teman-teman ya. Dia juga modalnya 1 level, terus masarin juga cuma 1 level ke 6 orang, maka dia akan terbuka level keduanya. Ketika dia terbuka ke level keduanya, maka itu masuk ke matriks kita level 2. Gitu. Makanya hasil kita di level kedua penuh juga, dan kita akan terbuka level 3-nya. Begitu seterusnya teman-teman ya. Makanya ini semua, ilustrasi ini, semuanya ikut level 1 dan masarin ke 6 orang. Level 1. Apalagi kalau jalan pintas, langsung ambil 3 level, 5 level. Lebih cepat teman-teman. Ya, logikanya gitu aja. Ya, ini gambaran kalau modal $5 ya. Ini kita hitung pakai Excel teman-teman. Closing pribadi cuma 6, selanjutnya nggak masarin misalkan ya. Sepahitnya, kalau mau lebih cepat ya gaspol aja teman-teman ya. Karena kan biasanya jarang ya kita masarin 6 orang terus 6-6-nya paham semua, 6-6-nya gerak ya. Tinggal faktor kali aja. Kalau 6 nggak cukup ya terus aja sampai ada 6 yang aktif memasarkan ya. Ini kalau ambil 3 kafling ya $35, kita nggak butuh 9 bulan. Kita karena udah naik 2 tingkat ya, kita butuh 7 bulan. 7 bulan aja udah cukup teman-teman untuk 100 jutaan. 170 jutaan ya, hampir 170 juta. Nah, kalau di 5 level kita hanya butuh waktu 5 bulan teman-teman. Nih di bulan kelima ya. Di bulan kelima sudah total 170 jutaan. Ya, 5 level ini 2,5 jutaan. Jadi kalau teman-teman mau lunas hutang ya, misalkan hutangnya tidak sampai 170 jutaan, ya terus pengen ngejarnya 5 bulan, maka bisa ambil 5 kafling ini ya, karena modalnya juga 2,5 juta. Resikonya di situ. Ya, resikonya apa di sini? Bisnis ini resikonya belum terjual, itu doang. Ya. Jadi kalau belum terjual berarti kan masih bisa dijual kapanpun. Semua ini bisa didapatkan dengan hanya modal 1 kali ya. $5 plus fee gas. Ya, kalau lebih 100 ribuan. Maka daftar belajar action evaluasi sukses. Ya, saya pikir teman-teman kalau misalkan, oh saya mau pelajari dulu Pak dan lain-lain, saran saya mending gabung sesuai resiko teman-teman terkecil dulu sambil pelajari. Ya, sambil pelajari karena jauh lebih mudah mempelajari hal yang baru, bukan cuma teori doang teman-teman, tapi praktek juga. Karena ini semua hampir dibilang bisa hal baru. Di dunia marketing ini hal baru. Karena komisi bisa capai 100%. Ya, buat orang yang awam ini bisa nggak masuk akal. Ya, yang kedua di dunia network marketing ini juga bukan piramid, binary ataupun matahari yang umum diketahui. Ya, nah ini adalah metric system. Di dunia NFT-nya juga teman-teman ya, ini adalah hal baru. Karena NFT-nya bukan cuma jual beli NFT doang, tapi kita bisa menghasilkan saham dari turnover yang terjadi di komunitas. Gitu ya. Nah, Anda pun bisa melakukan percepatan ataupun jalan pintas, teman-teman bisa ambil langsung 5 level sekitar 2,5 jutaan ya, 2,5 jutaan ke atas. Seperti itu ya. Nah, pemilihan waktu adalah segalanya. Kembali lagi ya, Anda menunggu langsung tertinggal. Bisa aja kalau Anda mulai hari ini, di hari-hari ke depan, timbuk Anda berkembang, ya, bertambah banyak, nasib Anda berubah. Karena di sini simpel sih teman-teman ya. Teman-teman tinggal manajemen resikonya, teman-teman resiko terkecilnya apa? Gitu. Kalau misalkan teman-teman siap di resiko 3 level, ya, di 600 ribuan, terus teman-teman sekiranya bisa masarin ke 6 orang, ambil teman-teman. Gitu. Jangan kan 6 orang ya, 3 orang aja udah ambil, karena 3 orang aja udah BEP sebenarnya. Udah balik modal teman-teman. Itu ya, 3-4 orang itu udah BEP plus profit. Ya, apalagi 6 orang. 6 orang itu udah dahsyat banget sih teman-teman. Ya. Dan ini testimoni dari seluruh tim UFT yang unik ya. Ibu seperti ini misalkan ibu rumah tangga gitu ya. Ibu rumah tangga terus ini Pak Untung Sarwodi dari Batam ya. Ini tukang AC servis keliling, teman-teman. Pak Abu Maulana ini mantan kuli bangunan ya. Jadi segala profesi ya. Kalau misalkan kita testimoni yang orang yang udah memang jago dan lain-lain, umum lah. Ini kami bilang yang unik-unik ya. Dan ini juga ada lagi yang lainnya ya. Simpel sih, segera hubungi pemberi informasi ini kepada Anda khususnya saat itu dimulai, bukan direnungkan. Modal ratusan ribu nggak akan bisa bikin miskin siapapun. Namun jika ini berpeluang menjadikan Anda kaya raya, maka inilah yang diperjuangkan teman-teman ya. Dan inilah kami United Post Team Indonesia. Oke, thank you.
Silakan masuk ke sesi tanya jawab ya.